Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala abdihi hudan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah pengawasan Masjid Al-Faizin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita tasih dipun paringi nikmat sehat, umur panjang. Insyaallah di Ramadan yang ketiga ini kita bisa menuntaskan puasa kita. Amin. Saya gagal fokus ini kok kita memanfaatkan apa ini? Karena sepeda motor. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang harus kita isi. Kemarin kita sudah mengkaji tentang aspek hukum dari ayat-ayat puasa, lalu hadis-hadis tentang puasa. Hari ini insya Allah kita akan membahas kira-kira apa yang perlu kita lakukan di dalam puasa. Saya tidak seperti kemarin membawa kita. Yang pertama yang harus kita lakukan Pak Bu, ya di Ramadan ini kita harus puasa. Bapak Ibu yang ramu ini saya yakin puasa nih. Puasa. Insya Allah. Puasa itu ajaran yang tua. Umur puasa itu seusia umur manusia. Karena Nabi kita pertama Adam juga sudah disyariatkan puasa, meskipun tidak sama dengan kita. Di dalam Quran juga sudah disebutkan bahwa puasa ini seperti diwajibkan orang-orang sebelum kita. Artinya memang ajaran ini universal, nyambung dari Nabi ke Nabi. Insya Allah Bapak Ibu bisa menahan. Nek disuruh puasa, nek dikengken nahan ngelak kali ngelih, insya Allah kuat ibu nggih. Tapi kula mboten yakin nek jenengan niki dikengken nahan orang ngomong kuat. Niki kamin shaimin laisa min siyamihi ilal ju wal atos. Nabi sudah mengingatkan kita. Oh, banyak sekali umatku itu yang puasa. Banyak. Itu Nabi sudah mengatakan. Banyak sekali umatku yang berpuasa, tetapi tidak ada dari puasanya itu hanya sekedar lapar dan haus. Ini Nabi sudah mengingatkan. Jadi kalau kita di tengah kita ada orang yang puasa lalu tidak bisa menahan lisannya, itu ya sesuai dengan prediksi Nabi. Jadi ini fenomena yang akan terus berulang Pak Bu. Angel kok jogo lisan. Wangel. Niku angel. Mila yang pertama yang harus kita lakukan di Ramadan ini puasa. Tapi puasa yang apa yang harus kita lakukan? Puasa yang menghindarkan diri dari kebanyakan orang yang dikatakan oleh Rasulullah tadi puasanya hanya dapat lapar dan haus. Ini penting untuk kita jaga Pak Bu. Puasa jangan sampai kita, ini perjuangan berat adalah menjaga lisan kita. Kita itu kalau dikatakan kamu itu enggak mandiri, Bu, nek enten tiyang ngoten jenengan trimo mboten Bu. Ora mandiri sampean Bu. Melu apa? Milunan wong.
gampang disetir wong. Nek wonten tiyang sing ngendika ngoten niku jenengan trima napa mboten? Mboten. Faktanya kula panjenengan emosinya itu dikendalikan oleh orang lain. Misal ada orang yang anaknya, menantunya, cucunya datang ke rumahnya. 2 hari dia nginep, bahagia 2 hari karena anak, cucu dan menantu datang. Bahagia. Tapi 5 menit yang lalu tetangganya lewat di depan rumah, lalu ngomong yang tidak enak kepada orang itu, kira-kira tetap bahagia nopo mangkelku? Tetap bahagia nopo mangkel? Mangkel. Berarti sami. Bahkan kadang emosi kita itu dikendalikan oleh orang lain luar biasa. Bahagia kita, tapi karena hanya omongan 1 menit, 2 menit, bahkan menantu kita tanya, oh apa toh Bu? Iku lho, tomboke jelang gini suwek. Malah anaknya dijak nesu. Nggak puture teko. Wonten apa to Mbah kali ibu niki kok rame-rame niki? Kae lho. Tombone jan wong nang toko. Jadi satu keluarga mantune ya teko napa to Bu niki? Kae lho tombone jan lambene. Jadi satu keluarga yang semula bahagia karena satu ucapan yang tidak mengenakan, kita emosinya dikendalikan oleh orang lain. Akhirnya ngomongnya Oleh karena itu tantangan kita, saya yakin kita ini bisa kalau puasa menahan tidak makan, tidak minum gampang. Kalau orang candi itu Islamnya sudah senior, artinya sebelum lahir sudah Islam. Terus dibancai barang. Tapi perjuangan kita untuk menahan lisan itu perjuangan yang luar biasa. Perjuangan menahan lisan itu luar biasa. Oleh karena itu Nabi kita mengingatkan, kalau ada orang di luar puasa, ada orang yang misalnya misuh awak dhewe dipisui wong niku, awak dhewe bales angsal mboten? Mboten. Arep tak jawab beda kok cacilik sing ngomong. Wong awak dhewe iki duwe hukum nek dijiwit ya oleh jiwit. Tapi di Ramadan ini kita tidak boleh, Pak. Kita nggak boleh balas serupa. Kalau di luar Ramadan boleh serupa. Nek wong miso dengan intonasi, jawabnya harus sama loh. Intonasi misuannya sama, kalimatnya sama. Kalau melebihi dan intonasinya lebih keras, nah itu melebihi jawab. Tapi di Ramadan ini kita nggak boleh. Jika ada orang yang ingin menantangmu, maka katakanlah ini soimun, nggak boleh. Nih jangan salah paham. Aku saya poso bar maghrib malah makan ini. Ayo podo wae. Oleh karena itu ini tantangan berat kita. Puasa itu tantangan terberatnya bukan makanan, tapi lisan. Maka mari kita jaga lisan kita supaya apa yang dikhawatirkan oleh Nabi, kamin sholimin laisa min siyamihi ilal ju'wal atos, itu tidak terjadi kepada kita. Kalau kita kemarin membaca hadisnya, banyak orang yang tidak bisa meninggalkan qaul zur, omong sing ora genah, omong sing ora faedahe, atau tindakan-tindakan yang tidak ada manfaatnya bisa merusak puasa kita. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang perlu kita lakukan di Ramadan ini. Pertama puasa. Tapi puasa yang apa? Puasa yang menjaga lisan kita untuk tidak bicara. Jadi diam itu perlu. Diam itu emas.
Nek wong lanang meskipun radian wis emas Bu. Mas Tono, Mas Roni. Jadi ini penting saya mengingatkan pada pribadi saya, maka mari kita isi Ramadan ini dengan puasa yang sebenar-benarnya puasa. Tantangan terberat kita adalah lisan. Tantangan terberat kita lisan. Dalam konteks kita hari ini, lisan itu bisa dihadirkan dalam bentuk tulisan. Karena banyak orang yang diam tapi media sosialnya begitu menakutkan dan kejam. Wah, itu dia bisa mencela orang, memaki-maki dalam tulisannya, meskipun dalam kehidupan sehari-hari ketok orangnya biasa wae. Tenang sopan. Tapi jarinya itu luar biasa. Oleh karena itu bagian dari kita menjaga lisan hari ini adalah kendalikan tangan kita dari menstatuskan hal-hal yang bisa menyinggung perasaan orang lain, bisa membatalkan puasa kita. Kalau seandainya Nabi hidup di era kita, barangkali ya lisan itu dalam pengertiannya juga hati-hati status. Karena Nabi nggak menjumpai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan di Ramadan ini adalah ibadah-ibadah makhdhah, yang baik itu sunnahnya maupun wajib. Mari kita isi Ramadan ini ya dengan ibadah-ibadah sunnah. Kita jangan pernah meremehkan sunnah Bapak Ibu, karena Allah itu justru memberikan pahala yang berlipat ganda itu bukan di kewajibannya, tetapi justru di sunnahnya. Jadi kalau pahala yang diberikan Allah pada hal-hal yang wajib itu ya sekali kita tunaikan, ya itu pahalanya. Kalau kita amati semua ajaran Islam ini, justru kualitas berlipat ganda pahala itu di sunnah. Nah, kita amati aja yang sederhana dari kehidupan kita. Sholat wajib 5 waktu itu kalau kita tunaikan ya pahalanya 1. Tapi begitu kita rangkai dengan sunnahnya, kita berjamaah, maka pahalanya menjadi 27. Jadi ini yang penting untuk kita pahami. Saya ulangi lagi yang kemarin. Kesalahan kita ya bukan salah sih, tapi kita perlu merubah definisi kita tentang sunnah. Kalau selama ini kita memahami sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, maka nanti ya kok nggak tarik sunnah lah, kan paling gede. Nah sunnah kan ditinggalkan nggak apa-apa, kok nggak tadarus di Al-Faizin, sunnah aja. Jadi kalimat terakhir itu kalau dalam bahasa motivasi, atus orang terakhir ini Pak, mangan orang mangannya tangan. Sunnah adalah ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Terakhirnya tidak apa-apa. Kok nggak tadarus apa? Sunnah. Maka mari kita yakinkan dalam diri kita bahwa segala yang sunnah, taraweh, tadarus, wiritan, zikiran itu adalah sunnah, dikerjakan untung besar, ditinggalkan rugi besar. Kalimatnya rugi besar. Sehingga dalam pikiran kita, kalau kita mengikuti teori motivasi itu ya rugi, artinya rugi. Oleh karena itu ini juga penting untuk kita. Kalau kita ngajak anak, sholat orang, sing salah anak ini, sing salah bapak ini. Sholat orang kok pertanyaannya? Orang. Sholat yuk, sholat. Sholat. Begitu juga dengan sunnah-sunnah yang ada di Ramadan ini. Mari Bapak Ibu, ibadah-ibadah makhdhah kita tunaikan, ibadah-ibadah sunnah kita tunaikan, karena di situ lipat pahala yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar sudah mengawali, dulu Nabi tidak menyelenggarakan jamaah sholat tarawih.
Lalu kalau umat ini dibiarkan, ini bahaya. Ya, semakin jauh dengan Nabi semakin membahayakan. Oleh karena itu kita istiqomahkan jamaah. Ini harus kita pertahankan. Kenapa di musola atau di masjid pertama penuh masjidnya? Sini juga ya. Semakin tengah semakin maju. Semakin tengah semakin maju. Bisa jadi pemahaman kita itu ya tadi, sunnah itu ditinggalkan gak apa-apa. Jadi dalam bayangan masyarakat kita itu nek rata-rata apa-apa. Ora dosa, ora rugi. Mari kita yang hadir di sini bahwa sunnah itu dikerjakan untung besar, ditinggalkan rugi besar. Karena di situ pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa yang harus. Oleh karena itu mari saya mengajak pada pribadi saya dan pada jamaah sekalian, kita awali dari konsepsi tentang sunnah. Kita tanamkan dalam pikiran kita malas tahajud. Itu juga dalam bayangan kita sederhana sebenarnya. Sunnah itu. Nanti tinggalnya orang ngomong-ngomong. Padahal pahalanya keren ya Bu ya. Keren loh, kata ibu itu keren loh Pak. Keren itu. Quran aja membicarakan tentang tahajud. Lalu itu biasanya bisa jadi karena pemahaman kita terhadap sunnah itu tadi diakhiri dengan ini tidak menyalahkan, tapi mari kita bangun pemahaman yang baru terkait dengan sunnah bahwa ketika dikerjakan berpahala untung besar, ditinggalkan rugi besar. Karena hitungan-hitungan agama itu ya hitungan untung rugi ya. Oleh karena itu mari di Ramadan ini kita isi ibadah-ibadah sunnah itu. Tarawih kita kencengi. Kalau kita ketinggalan tarawih, tanamkan dalam jiwa kita, rugi. Nggak tadarus rugi. Pun pinten jus ali Pak? Jus jambu? Jus alpukat? Jangan kita tinggalkan. Ini pahalanya luar biasa, masya Allah. Nah, kapan lagi kita bisa tarawih lalu diakhiri dengan witir? Kapan lagi kita ringan sekali untuk bangun di sepertiga malam? Ini aneh loh Pak. Bapak-bapak itu juga bangun sepertiga malam. Nguyo, turun naik. Nek mriki mboten ya Pak. Bangun ya Pak. Bangun. Saya ini orang candi sini hebat. Yo bangun tapi yo bangun juga. Nah oleh karena itu ini mumpung Ramadan luar biasa Pak kualitasnya, kita sangat ringan sekali untuk bisa bangun di malam hari itu. Maka mari kita manfaatkan sekali lagi bangun pemahaman bahwa yang sunnah-sunnah ini untung besar, tinggalkan rugi besar. Semangat kita melakukan. Kalau nggak tahajud itu masya Allah, ini rugi loh saya sudah bangun ini. Ditambah lagi ini Ramadan. Rugi sekali kalau saya tidak lakukan. Maka yang kedua ini saya mengajak pada pribadi saya dan Bapak sekalian, mari kita buat pemahaman yang lebih baru untuk memahami sunnah supaya memotivasi kita bahwa di sunnah-sunnah itu luar biasa. Misalnya Ramadan ini kita kerjakan 30 hari atau 29 hari, yang tahu pahalanya ya Allah hanya satu, mengerjakan sehari dapat satu. Tapi kalau kita rangkai dengan sunnahnya Ramadan, nanti Syawal 6 hari pahalanya menjadi berapa? Setahun. Ramadan tidak digaransi, tapi Allah garansi di sunnahnya setahun. Arafah yang kita lakukan besok 2 tahun. Nah oleh karena itu mari kita di Ramadan ini hal-hal yang sunnah harus kita pentingkan. Harus kita, ini bukan soal semangat atau tidak, tapi ini soal apa istilahnya? Nek wong Jawa itu istilahnya nyempatke. Sing iso ibadah itu ora wong sugih, ora.
Wong sugih terus duit oke, terus nganggur, nggo duit oke terus iso ibadah ora. Tapi iso ibadah itu muga nyempatke. Muga ati, muga nyempatke. Lah wong jenenge salat iku ora sampe 5 menit wis iso gitu, Pak. Tapi yo angel ora karuan. Angel ora karuan. Oleh karena itu, mari kita sempatkan ibadah-ibadah yang sunnah itu, tanamkan dalam diri kita bahwa yang sunnah ini dikerjakan untung besar, ditinggalkan rugi besar. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah kita meninggalkan doa di bulan Ramadan. Kalau tadi kita sudah puasa, sudah menjalankan sunnah-sunnahnya, jangan tinggalkan doa di bulan Ramadan. Bahkan di antara rangkaian ayat-ayat Ramadan, ayat-ayat puasa itu di tengahnya diselipkan tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi ila akhir. Setelah ayat itu bicara soal Ramadan tadi, karena di Ramadan ini penting sekali kita untuk memanjatkan doa. Tarkut doa kibrun, ninggal donga ini sombong. Kita ini hamba yang lemah, makhluk yang lemah. Semua dikendalikan oleh Allah, maka mari kita memohon kepada Allah. Bukti bahwa kita lemah. Pak, Bu, saya meminta di detik ini saya hitung 3 kali, jenengan ngentuk bersama. 1, 2, 3. Ngentuk to, Pak. Raisa. Siapa sih ngentuk? Nggak iso. Ngentuk aja kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Coba ngentuk yang ada suaranya. Nggak iso. Ya wes sekarang suaranya. Ini menunjukkan bahwa la haula wala quwata illa billah. Kabeh iki Allah yang menggerakkan, bahkan dalam hadis 1 daun yang jatuh pun digerakkan oleh Allah. Mari kita langgengkan, istiqomahkan doa. Karena kita ini hamba yang sangat lemah, tidak mampu. Ngentut wae lho, Pak. Iki kok ngaji ngomong ngentut iki. Babul ngentut. Ngentut aja kita tidak mampu. Ini mari kita sadari bahwa kita ini lemah, tak mampu mengendalikan diri kita sendiri. Oleh karena itu mari kita berdoa. Allah sudah janji, Allah sudah memanggil kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah ini dekat. Kita aja yang merasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu semakin kita sering berdoa menunjukkan kedekatan kita pada Allah. Oleh karena itu semua rangkaian ibadah kita, kegiatan-kegiatan di dalam kehidupan kita pasti ada doanya. Gimana? Itu supaya apa? Mendekatkan kita kepada Allah. Karena rumus cinta itu adalah man ahabba syai'an fa aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan banyak menyebut yang dia cintai. Setiap aktivitas kita kalau kita ingat dengan doa itu berarti ingat Allah. Semakin kita ingat Allah menunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Nek lali donga lali Gusti Allah, nek lali Gusti Allah berarti ra seneng karo Gusti Allah. Kalau kita keluar, Pak, istri anak di rumah, kalau ada makanan yang enak, kita bisa makan nggak, Pak? Nek bapak bisa, saya yakin bisa. Yakin bisa, biasa. Lah ya senaminggu. Tapi kalau ibu-ibu keluar rumah, anaknya di rumah ada makanan enak, kepikiran. Mesti kepikiran, gimana Bu? Kepikiran pada yang dia cintai. Nah itu. Karena rumus cinta itu man aksara min dzikrihi man ahabba syai'an fa aksara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan banyak menyebutnya. Oleh karena itu mari kita banyak berzikir.
banyak-banyak berdoa. Baik tuntunan yang sudah ada maupun doa-doa yang kita panjatkan, karena itu menunjukkan kerendahan kita, ketawaduan kita kepada Allah. Kita mohonkan supaya diberi kemudahan, kelancaran, keberkahan di dalam hidup. Kita mohonkan. Dan doa-doa yang kita panjatkan itu menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita terus berdoa, Bu, Pak. Kita doakan diri kita sendiri, keluarga kita doakan orang tua kita. Ada satu cerita, ada seorang keluarga yang anaknya itu luar biasa sopannya. Kita melihat itu terharu. Oh, bocah kok sopan kaya ngono. Ngomongnya sopan, perilakunya sopan, tingkahnya sopan, sikapnya sopan. Lalu ada orang penasaran, ini orang luar biasa anaknya. Lalu ibunya ditanya, Ibu, itu kasih makan apa supaya bisa? Kita nggak melihat ID-nya, tapi melihat sikapnya, kok bisa sopannya kayak gini. Saya hanya mengistiqomahkan doa. Setelah saya sholat, saya selalu memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah akhlak anakku akhlaknya Rasulullah. Jadikanlah pinternya anakku pinternya Rasulullah. Jadikanlah alimnya anakku alimnya Rasulullah. Sudahkah kita berdoa untuk anak kita supaya akhlaknya seperti Rasulullah, alimnya seperti Rasulullah, atau karirnya seperti Arsandi? Nah ini yang penting. Kita ini harus mengidolakan Nabi. Cerita tadi, dia melanggengkan doa supaya akhlak anaknya seperti akhlaknya Rasulullah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, tuntunan Nabi, supaya kita meminta diberi pemahaman seperti pemahamannya para nabi. Fahman nabiyyin, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Lah, kalau kita memohon, ya Allah, berikanlah anakku ini akhlaknya seperti Rasulullah, lantunkan terus, apalagi seorang ibu, insya Allah mustajab. Pertanyaannya itu kadang kita nggak sempat. Dungaknya anak ini, ya Allah, muga-muga uripe sukses kaya. Nah, akhlaknya lalu. Ya Allah, muga-muga akhlaknya anakku kaya akhlaknya Rasul. Pintere kaya pintere Rasul. Alime kaya alime Rasulullah. Sing wedok ya tahu gak pun jenengan ndongakne bojone garwane, ya Allah muga-muga bojoku akhlake kaya Rasulullah. Jenengan nanti doa ngoten Pak. Ya Allah muga-muga bojoku sholihah akhlake kaya garwane Rasulullah. Nanti ngoten. Nek boten pantes bojone cerewet. Kalau istri mendoakan suami, suami mendoakan istri, percayalah Bu, kalau sesuatu yang tidak bisa kita tangani, kembalikan kepada Allah, biarkan Allah yang menyelesaikan. Lho niku. Anak nakal wis dikandani ra iso, ra usah nesu, balik menang Gusti Allah, wong kuwi makhluke Gusti Allah. Ya Allah, kula pun nglampahi napa ingkang jenengan perintah, kula pun nuturi, tapi kok anak kula tasih ngeten iki. Kula bali akan panjenengan ya Allah, mugi-mugi anak kula dadi anak sing sae saleh salihah. Balike maneh wong niku gagane Gusti Allah. Makin biarkan Allah yang membolak-balikkan hati itu dan menyetel anak kita menjadi anak yang saleh salihah. Perjuangan kita tidak berhenti. Nah ini, mari kita doakan orang tua kita ini, menunggu kita ini Pak. Ini obral ganjaran dari Gusti Allah. Orang tua kita yang sudah almarhum menanti di sana. Sebagian masyarakat kita mengadakan nyadran itu supaya kita ingat.
bahwa di Ramadan ini ada pahala yang sangat besar. Mari kita doakan, jangan hanya untuk diri kita sendiri. Baru aba'akum tabaru abna'akum. Berbaktilah kepada orang tuamu, nanti Allah kasih hadiah anakmu berbakti kepada Allah. Ini janji ini Gusti Allah. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita hari ini yang hidup maupun yang sudah nggak ada, Allah sudah janji nanti anak kita disetel Gusti Allah berbakti kepada kita. Mesti yakin, lawat diri itu yakin gitu. Oleh karena itu Ramadan ini bulan berkah, bulan doa, penyelipan pembahasan doa di antara ayat-ayat Ramadan, ayat-ayat puasa, memberikan makna kepada kita bahwa Ramadan ini harus diisi dengan banyak-banyak doa. Allah obral ganjaran Pak Bu, obral memberikan keberkahan yang luar biasa, memberikan mengabulkan apa yang kita mintakan. Yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan tinggalkan doa. Doa untuk diri kita sendiri, untuk anak kita, untuk suami istri kita, untuk orang tua kita. Untuk orang tua kita. Insya Allah apa yang kita doakan, doa yang baik kembali kepada kita. Kita mendoakan orang lain kebaikan, insya Allah kembali kepada kita kebaikan yang sama. Contoh sederhana, Assalamualaikum. Nah, saya doakan baik, Bapak jawab baik. Saya doakan pendek, jawabnya pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita berikan panjang, kembalikan kepada kita panjang. In aksantum Allah. Jika kebaikan itu kita berikan, kembalinya kepada kita sendiri kebaikan. Semakin banyak kebaikan kita berikan kepada orang lain, semakin banyak doa kita berikan kepada orang lain, kembali kepada kita sendiri. Maka mendoakan orang itu sesungguhnya mendoakan kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga kita melakukan perbanyak doa. Yang keempat, jam berapa? Kurang berapa menit? 20 menit. Yang keempat yang harus kita lakukan, kalau tadi sudah apa tadi? Sudah poso sing bener, nomor loro ibadah sunnah kita lakukan. Yang ketiga jangan lupa doa. Yang keempat jangan lupa berbagi. Ini penting. Kita di puasa ini diringankan oleh Allah untuk berbagi. Nek orang melu takjilan kok rasane ra tenang. Kepingine melu takjilan. Ingin berbagi. Karena siapa yang jadi di dalam pahala, ini bukan hanya bisnis Pak Bu. Pahala juga ada multi levelnya. Kalau di bisnis saja multi level marketing, ini multi level pahala. Siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, meskipun satu kurma, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa terkurangi satu. Siapa yang mengajarkan kebaikan kepada orang itu, dia akan mendapatkan pahala dari yang dia ajarkan. Dia ajarkan lagi, mendapatkan lagi. Dia mengajarkan lagi, mendapatkan lagi. Tidak ada putus. Ini pahala yang multi level untuk kita. Oleh karena itu kita berbagi juga begitu. Maka mari kita tingkatkan berbagi. Bu, di Ramadan ini Pak Bu, muncul banyak sekali fenomena-fenomena yang membuat kita ibah di jalan raya. Di jalan raya itu semula tidak ada orang yang meminta dengan gaya yang bervariatif. Sekarang banyak sekali di jalan. Ono sing model gledekan, ono sing model pokoknya macam-macam kok. Banyak sekali. Ini yang penting. Kalau kita tidak mau memberi, jangan pernah membatin orang itu. Gagah, umat itu
jaluk. Nanti ngoten dengan nanti. Masya Allah. Gak memberi menyakiti. Itu kalau orangnya dengar emosi loh Bu. Emosi loh. Oleh karena itu tuntunan Nabi kalau kita nggak mau ngasih, berikan kalimat yang baik, itu menjadi sedekah bagi kita. Dan yang terima lega. Daripada kita memberi tapi dengan ucapan yang menyakitkan, orangnya teraniaya, jenengan didongake balik muga-muga kere. Wow, bahaya anak punya wajib. Nah itu. Oleh karena itu kalau kita tidak bisa memberi orang di jalan itu Allah memberi kesempatan kita, menantang kita apakah hati kita tergoda untuk ngerasani dia atau justru mendoakan dia. Nek sering nek jenengan batin gagah ngono kuwi yo mestine yo mergawe ora njaluk. Nek dibatin ngoten niku jenengan makin dados aliran kebatinan. Dosa. Kamu nggak bisa ngasih, doakan. Ya Allah, apa sih susahnya mendoakan? Gratis. Ya Allah, saya nggak bisa ngasih ya Allah. Mudah-mudahan rezekinya diberkahkan oleh Allah. Anak yang diajak itu nanti mendapatkan kesempatan untuk bisa sekolah dan berpendidikan lebih tinggi supaya hidupnya lebih baik. Gratis nolongin. Nanti boten. Nanti boten. Nah, nyelok ini. Ini penting Bu. Banyak sekali orang yang hanya membatin tapi tidak melakukan kebaikan ketika melihat sesuatu. Malah gak dapat apa-apa. Oleh karena itu mulai hari ini saya mengajak pada pribadi saya dan jamaah sekalian, ketika melihat orang yang seperti itu, udah gak usah dibatin lagi. Kalau bisa dikasih, nggak usah tapi. Kalau nggak bisa, doakan. Selemah-lemahnya iman kita adalah mendoakan. Gratis loh untuk mendoakan, ya Allah muga-muga rezeki ini diberkahi, anake dadi anak sing soleh-solehah, keluargane ayem tentrem. Wong sugih karo wong miskin iki ora ono bedane kok. Mangan ya rusak piring kok ya. Sing sugih tok iki sapa? Mami piring. Oh piring. Tetap satu piring. Yang nggak mampu itu ketika satu piring kenyang nikmat. Wis doakan saja hidupnya bahagia, makan satu piring nikmat, wis esuk boleh nggak masalah. Oleh karena itu Pak Bu, ini mari kita berbagi. Kalau nggak bisa berbagi kebaikan, kalau nggak bisa berbagi harta, mari kita berbagi kebaikan. Berkata yang baik adalah sedekah. Oleh karena itu Pak, kalau kita nggak punya apa-apa, nggak mau sedekah uang, ya ngomong senyapik wae itu sudah dihitung sedekah. Sayangnya orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak mampu itu tidak tahu caranya bagaimana menarik hartanya yang dititipkan orang kaya. Mas, kalau nanti sampai ketemu orang seperti itu, kok sampai ajarin ini, Pak, harta sampean itu dititipkan pada orang kaya. Ayatnya ini Pak, nanti dengan soal orang kaya itu terus dengan baca ayatnya, yang ngomongnya kaya, kulo tiang miskin pagi. Nah perlu nih nopo jenengan iki, kulo pengen maos ayat Quran. Nah di sini boten Pak. Oh iya Mas, ayat Quran tuh apik gitu. Wa fi amwalikum haqqun lisaili. Di dalam harta orang kaya, bapak kaya ya? Ada haknya orang miskin. Saya miskin Pak. Kira-kira dileni berapa? Dileni berapa? Mereka dileni terus wong kaya yang medite
wis diwacani Quran kok ora dene. Nek wong miskin iki ngerti carane, kudune ngono kuwi ora usah ngendalah. Parane wae wong sugih-sugih iki diwacane ayat iki. Terus diudolke artine rajo. Niki lho artine. Nabi amali hakul lisailin sadaqallah. Insyaallah bisa nanti. Oleh karena itu mari kita berbagi, jangan nunggu orang miskin datang membaca ayat-ayat suci ke rumah kita untuk berbagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, amalan untuk bulan Ramadan ini mari kita berbagi. Mari kita untuk berbagi supaya apa yang menjadi hak kita itu bersih. Yang wajib kita sedekahkan, yang wajib kita zakatkan. Kalau zakat wajib, sedekah insya Allah pahalanya luar biasa. Sedekah itu pahalanya dilipat gandakan. Kalau kita zakat itu pahalanya ya sekali zakat, ya zakat itu pahalanya sekali. Tapi kalau kita sedekah dilipat gandakan di dalam Quran 7, masing-masing cabangnya 7 itu 10, berarti 70. Nah itu, jadi jangan meremehkan sunnah. Meskipun sedekah itu sunnah, pahalanya luar biasa. Ramadan ini mengajarkan kita berbagi, supaya dengan berbagi itu kita bisa menikmati pahala yang luar biasa. Maka mari kita isi Ramadan ini dengan banyak berbagi. Banyak berbagi, ketika kita sudah banyak berbagi, insya Allah nanti nikmat Pak. Karena ya itu bukan kewajiban atau bukan kita yang baik, tetapi karena memang kewajiban kita untuk memberikan sesuatu yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, gak usah banyak-banyak, 5 aja. Ini dilakoni yang sahabat. Nomor 5, mari kita biasakan membaca Quran. Membaca Quran, karena orang yang membaca Quran itu di bulan Ramadan pahalanya luar biasa, Bu. Tidak seperti di bulan biasa. Membaca salah pahalanya 1, membaca benar pahalanya 2. Setiap huruf dikasih pahala 10 nek normal. Ini Ramadan. Berarti jenengan maos bismillahirrahmanirrahim itu pun pinter huruf. Nanti hitung jenengan. Nanti nek pas Quran butuh kalkulator nih. Kira-kira ganjaran itu kira. Oleh karena itu mari kita membaca Quran, Pak. Mas, saya itu nggak bisa baca Quran. Iya, Mas. Kalau kita nggak bisa baca Quran, ada nggak yang dihafal? Ada, Mas. Yang dihafal itu yang di bulan balik. Apalagi apa? Kulhu, Mas. Lah, cocok nih. Kulhu itu namanya Al-Ikhlas. Di dalam Quran surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas. Oleh karena itu Al-Ikhlas hanya bicara soal keesaan Allah. Siapa yang membaca dan mengagungkan keesaan Allah, maka harus ikhlas tanpa berharap apapun. Seperti hanya surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas. Kalau An-Nas kan ada nasnya, Al-Falaq ada falaq. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran di bulan Bali ini pawon kulhu. Satu majelis 3 kali kulhu. Ini kulhu bahkan lengkap ini. Insya Allah pahalanya luar biasa. Koyo-koyo ngatamke Al-Quran. Kok istimewa ya? Karena itu bicara soal Allah. Koyo itu berarti buat ngatamke. Misal Tony koyo munyuk, berarti Tony munyuk betul. Ya terus jadi Tony betul ini. Malah tersebut. Iya, golek tak pasti digolek tak pasti tinggi mana. Ajarnya munyuk. Koyo ini berarti buatan munyuk.
mung koyo gitu. Koyo-koyo ngatake Quran saking mulyane saking apike. Mila kula panjenengan ra iso maos Quran diapalke sing dihafal. Dibolan-baleni insyaallah luar biasa. Mas aku ora iso tadarus, pengen oleh ganjarane wong tadarus. Iki gampang. Nabi niku ngendika ngeten, man jahaza faqad ghaza. Sapa wong sing kepengin oleh ganjaran perang, ora gelem perang, ora iso perang gampang. Man jahaza sapa wong nyiapke peralatan, kebutuhan, semua fasilitas peperangan, faqad ghaza. Kaya-kaya dene melu perang. Mila nek ana wong tadarusan kok awak dhewe ra iso tadarusan pengen oleh ganjaran tadarusan, siape batakon lewat tok 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 mampir nang masjid ana wong limo sing tadarus menjenengan cepaki 5 piring kan dahar langsung kesane jenengan mboten sing tadarus dadi semangat jenengan kok maringi wong sing tadarus dadi semangat jenengan oleh ganjaran tadarus. Mila ulama kula panjenengan niku pinter nek ngajari kula panjenengan nek ana wong tadarus dikengken ngadake nek mriki kami napa? Jabura. Niku biasanya disiapke untuk orang yang tadarus. Itu muga supaya sing nomah ras iso tadarus oleh ganjaran wong tadarus muga nyemangati nguweni persiapan perbekalan sing wong sing gelem tadarus. Ora iso mulang ngaji pengen oleh ganjarane kok ngaji nek kene ana TPA ana sing mulang biasane TPA itu mung dikai bayaran sithik. Sabulan misalnya ada TPA ora. Nah, kalau ana bocah TPA diajak ustaz kuwi ditukokke apa diparingi napa cek semangat ngajari jenengan oleh ganjaran wong mulang ngaji. Lah niku mila kula panjenengan monggo nek mboten saged pokoke melu hadis iman jaza faqad ghaza. Ora melu perang iso biayai perang oleh ganjaran kaya perang. Mila monggo kula panjenengan pokoke melulah kersane mangken saged napa niki angsal pahala dari membaca Quran. Mas, aku iki iso maca Quran tapi ora ngerti maknane. Kaya-kaya ora ana gunane to, Mas. Mboten, Pak. Masih. Meskipun kita bisa membaca Quran tapi yang kita baca kita tidak paham, Pak. Bu, jenengan nek darus Quran niku paham mboten sing diwaos? Paham mboten? Mboten sih. Sami berarti. Mboten usah putus asa. Kaya maca Quran ora manfaate ora dong. Mboten. Ada seorang cucu hidup bersama kakeknya. Dia manut sekali dengan kakeknya ini. Suatu ketika kakeknya menyuruh si cucunya, cucu ambilkan di sungai itu air terus bunga-bunga di depan rumah ini disirami. Jingga. Tapi pakai keranjang sampah yang bocor itu, begini kan? Diambillah air, dicelupkan ke sungai, diangkat ke rumah, bocor di jalan habis tidak sampai ke rumah. Lagi celupkan lagi, diangkat lagi, aduh, lari, nggak sampai lagi airnya habis. Ketiga kalinya gitu lagi, habis lagi. Dia mencoba melobi kakeknya, kakek kalau gimana kalau ini diganti dengan wadah yang lain, nggak usah, kamu cari lagi, semangat. Akhirnya dia ke sungai lagi, begitu dia celupkan, mau lari ke depan kakeknya di belakang. Kok kakek di sini? Anakku, jangan pernah putus asa. Meskipun engkau tidak mendapatkan hasil untuk menyiram bunga di depan rumah itu,
perhatikan keranjang sampah yang kamu buat. Keranjang sampahnya tadi kotor loh kan. Begitu tak celupkan di dalam air ini sekarang bersih kan. Itulah ketika lisanmu, pikiranmu dan hatimu kamu celupkan terus ke dalam lautan Al-Quran, ke dalam samudra Al-Quran, meskipun engkau tidak paham, hatimu menjadi bersih. Allah yang membersihkan. Banyak orang yang pintar Al-Quran bisa menjelaskan, tapi yo iso maksiat kok. Railing Al-Quran. Banyak orang yang hanya paham sedikit tentang Al-Quran, tapi Allah hujamkan langsung pemahaman itu di dalam hatinya. Sulit sekali dia bermaksiat. Mau diajak masuk enggak mau saya takut dengan Allah. Pintar enggak orangnya? Enggak ngerti apa-apa. Tapi Allah hujamkan langsung pemahaman itu di dalam hati kita. Lah ini kelas kita, Bapak Ibu. Kelas kita itu di sini. Nek maca Quran ora paham, ora dong. Nek jangan putus asa. Semakin sering kita celupkan lisan, hati dan pikiran kita ke dalam samudra Al-Quran, maka Allah yang akan hujamkan pemahaman di dalam hati kita. Hati kita bersih, hati kita baik, Bapak. Jangan hanya melihat hasilnya yang kita baca tidak ada artinya, tidak ada maknanya, kita tidak paham. Tak usah pedulikan itu. Tetap celupkan terus. Tapi kalau memang bisa ya baca terjemahnya, ikuti kajian supaya lebih paham. Tapi kalau tidak bisa, tetap semangat baca Quran. Karena Quran yang kita baca, biarkan Allah yang menyelesaikannya. Biarkan Allah yang membersihkan hati kita, pikiran kita dan lisan kita, karena seringnya kita celupkan dalam samudra Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurang-kurang menit. Satu menit. Alhamdulillah. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Sudah 3 hari saya di sini, pasti banyak salahnya karena saya banyak ngomongnya. Memang di sini suruh ngomong. Yang ngomong mesti banyak salahnya. Ada sekata atau ucapan yang menyinggung Bapak Ibu, atau bahasanya yang kasar karena saya orang Jawa Timur, mohon dimaafkan. Supaya saya pergi dari sini dalam keadaan tidak ada dosa dengan jenengan, seperti halnya saya sebelum kesini. Nah, Pak Ibu, semoga yang sederhana ini manfaat untuk saya dan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa langsung makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dikabulkan. Dikabulkan.